Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Katakan Muhammad, sesuatu yang pasti, innama yuha ilayya, hanya yang diwahyukan ilayya maring kaulah, annama ilahukum, panapa saongkuda pangeran sampeyan seteja, ilahun wahid paneka pangeran setunggal. Fahal antum muslimun, panapa paserah deh tining sampian seteja muslimun panika pada tunduk dak tauhid ya. Di sini ilahun yang bermakna ma'budun. Ilahun, la ilaha illallah, tidak ada zat yang disembah kecuali hanya Allah. Tetapi sebelumnya disampaikan, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, zat yang menciptakan 7 langit 7 bumi. Tapi di sini ilahun, yang disembah. Apakah kalian bisa tunduk terhadap keesaan Allah? Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa. Lamun berpaling pasera musyrikun, maka katakan Muhammad, adzantukum, aku proklamirkan kepada kalian, abri oning kaulakum dak sampean ala sawa, atas sikap yang sama, seperti lakum dinukum waliyadin. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun, kaula ta'oning aqribun panapah tining sesemat, am ba'idun atau tining seki jauh, ma panapa pereng maja tadi fa'il saddah masaddal khabar, kan aqribun tadi mubtada, tapi karena dari isim fa'il memerlukan fa'il, maka ma tadi fa'il tapi menempati tempatnya khabar ya. Ma panapa bareng tu adun yang diancamkan sampean seteja. Saya ancam lagi ke sampean seteja semak atau jauh, kau tak oning. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Karena sangkun Allah panika maha oning Allah deka perkara sejelas seterang yang disuarakan minal qauli dari daguan, wa ya'lamu man oning pasir Allah made bareng taktumun sepada nyimpen sampean seteja. Kau dah manusia tak oning. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin, juga tak oning kau deh. La'allahu dek pola-pola penundaan matu antun gila mi sampean sampai makin kilo iblis, padahal lah salah dia. Kok tidak ditindak oleh Allah? Mungkin dia fitnatun panika menjadi ujian lakum untuk kalian semua. Penundaan itu kenapa tidak segera disiksa? Wa mata'un ilahin, dan kesenangan sementara deh. Kan sering ya Nabi dulu tidak, ketika para nabi berdakwah tidak segera diterima,
maka tunggu 3 hari lagi. Itu mataun ilahin, penundaan yang sebentar tapi suatu kepastian. Apa yang dijanjikan Allah, diancamkan Allah itu bukan main-main, pasti berlaku. Dan syariat ini berlaku sampai kiamat, karena tidak ada ralatan boleh. Yang berlaku di wahyu yang diturunkan ke Nabi dan Rasul terakhir. Qala rabbihkum bil haqqi, ada Rasulullah, Rabbih wahai pangeran kaula, mutusakin ajuran bil haqqi, kan Nabi di pihak yang benar, musyrikun jelas pihak salah. Orang melecehkan keesaan Allah, orang musyrik. Kenapa tidak ditindak-tindak? Jangan-jangan itu merupakan mataun ilahin, kesenangan sementara. Maka berdoa di akhirnya segera diputuskan. Rabbuna Rahman, tining pangeran kaula panika semaha sayang, al-musta'an seepente tolong, alama menghindar dari perang, tasifun sepadanya pati-pati musyrikun da Allah, dari kesyirikan hanya kepada Allah kami berlindung, seolah-olah begitu doanya. Ada beberapa pertanyaan yang mengganggu pikiran kita. Yang pertama, penekanan tauhid di sini adalah di iman uluhiyah, yakni ilahukum ilahu wahid, bukan di iman rububiyah, bukan Rabbun. Padahal di awal sudah disebutkan inna rabbakum Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Karena apa? Karena Rabbun, iman rububiyah itu kelas rendah, masih belum aman dari kesyirikan, dan itu hampir dianut oleh semua orang bertuhan. Itu mengimani rububiyah Allah, termasuk orang Kristen masih mengakui Tuhan Ayah, hanya ketika beribadah lewat perantara anaknya yang tunggal. Itu menurut versi Kristen. Maka yang berperantara kepada Allah adalah orang musyrik. Orang musyrik. Jadi musyrikin Mekah pun masih bertuhan kepada Allah, yang sering disampaikan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas samsa wal qamar la yaqulunna Allahu anna yufakun. Kalau engkau tanyakan kepada mereka musyrikin jahiliyah Mekah, siapa pencipta langit dan bumi dan menjalankan peredaran matahari dan rembulan, niscaya mereka dipastikan menjawab Allah. Tapi kenapa mereka bisa dipalingkan ketika beribadah? Oleh karena itu, lambang dari tauhid, lambang dari kalimat tauhid bukan la rabb illallah. Walaupun sebelum dari la ilaha illallah adalah la rabb illallah. Itu hampir sama dengan warka'u ma'ar raki'in. Itu menunjukkan ke salat berjamaah. Kenapa tidak dikatakan kumu ma'al qaimin au wasjudu ma'as sajidin? Padahal sebelum ruku ada berdiri. Berdirilah kamu bersama orang-orang yang sama-sama berdiri dalam salat, tapi warka'u ma'ar raki'in. Rahasianya karena ruku yang paling banyak dilanggar oleh orang, yang paling berat dilakukan ketika sholat adalah posisi ruku. Sampai rokaat sholat dikatakan rokaat, bukan sajid. Berapa rokaat? 2 rokaat, 3 rokaat, ruku. Jadi ruku itu penting.
Karena paling sulit orang mentaati imam ketika ruku. Imam bersuara sami Allah langsung berdiri juga, itu salah. Tidak taat. Seharusnya sampai imam berdiri sami Allahu liman hamidah baru makmum bisa bergerak. Tapi pelanggaran banyak terjadi justru di dalam ruku ini karena saking beratnya. Sama dengan la ilaha illallah. Kalau di iman rububiyah semua mengakui, termasuk tadi jahiliyah musyrikin Mekah itu bertuhan kepada Allah. Tapi ketika menyembah dia masih berperantara. Sama dengan orang Nasoro. Jadi pelanggaran tauhid yang banyak terjadi bukan di rububiyah tapi di uluhiyah. Maka lambang tauhid adalah la ilaha illallah sampai menjadi suatu taruhan. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Bukan mangkana akhiru kalamihi la rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Saking beratnya orang bertahan dalam pengesaan kepada Allah dalam iman uluhiyah yang sering disampaikan. Sehingga musyrik itu ada dua. Ada musyrik dalam keyakinan yang permanen, yaitu musyrik atau syirik dari orang-orang kafir. Ada syirik yang dilakukan kondisional, situasional, yaitu dari orang-orang beriman. Jadi ada musyrikin mukminin, ada musyrikin kafirin. Jangan dikira maka tauhid dengan syirik tidak pernah bersatu. Tetapi iman dengan syirik bisa saja berkolaborasi. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah sejatinya tidak beriman secara murni, melainkan dia atau mereka tetap dalam kesyirikan kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang mampu menjaga keesaan rububiyah Allah dalam keyakinan dan keesaan uluhiyahnya dalam peribadatan, dia adalah muwahhid sejati. Orang yang bertauhid benar-benar bertauhid ikhlas, insya Allah dia termasuk yang akan meraih janji Allah dalam dua ayat berikut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Al-Ahqaf 13-14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu sama. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sama wali-walinya Allah yang seperti itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sama. Yang bisa bertauhid dari iman rububiyah sampai ke iman uluhiyah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan meraih. Maka tauhid itu tempat yang paling tinggi dalam agama. Jadi orang-orang pangeran cuma ke Allah Rabbun. Ini iman rububiyah. Summa istaqamu, dipertahankan itu keesaan Allah sampai ke uluhiyahnya. Ya. Fala khaufun alaihim. Ya. Bila sebutan ayat surat Fussilat ayat 82 sebutan fiyartaya. Bila orang istiqomah dari iman rububiyah sampai ke iman uluhiyah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka Allah malaikat turun menjaga, memberi suatu semangat. Allah takhafu, kalian jangan susah menghadapi masa depan. Wala tahzanu, jangan kamu susah, jangan takut menghadapi masa depan, dan jangan susah meninggalkan dunia. Wa absyiru, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah.
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku penolong kalian, kata malaikat. Aku penolong kalian dari dunia sampai akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga dia akan mendapatkan apa yang diingini dan apa yang diminta. Nuzulan min ghafur rahim. Suatu hadiah, hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Menyayangi. Karena tauhid dan syirik yang kemarin disampaikan merupakan ilmu pasti dalam Islam. Ilmu pasti dalam Islam. Jangan main-main dengan syirik dan tauhid ya. Maka saya selalu ingin menjelaskan tentang tauhid, karena Al-Quran isinya dari awal sampai akhir hanya tauhid. Tidak pernah lepas dari keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. An Jabirin qala atan nabiyya rajulun, kata sahabat Jabir, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah faqala, ya Rasulullah mal mujibatani kianu mereka. Ma panika panapa tining dua perkara yang mengharuskan, yang memastikan, dua hal memastikan. Faqala, Rasulullah menjawab dan menjelaskan, man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa meninggal dunia dalam kondisi tidak syirik kepada Allah, tidak pernah syirik kepada Allah atau bertobat dulu, dipastikan dakhala itu pasti wujubut tahakkuk, pasti masuk pasirman ke surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Pasir orang mati syirik dalam kondisi syirik kepada Allah, tidak bertobat. Semua orang mesti punya kesalahan, tapi kalau bertobat lebih dulu kan sudah hilang. Mati dalam kondisi syirik dakhala nar, dipastikan ke neraka ya. Muslim 93. Maka tadi yang dijelaskan, iman rububiyah tidak begitu banyak pelanggaran terjadi, tapi yang banyak pelanggaran tauhid dengan syirik yang banyak terjadi justru di iman uluhiyah, la ilaha illallah. Sangat sulit karena kata Rasulullah, asyirku ahfa min dabibin namli, sangat samar, lebih samar daripada perjalanan semut merambat. Dabibin namli, sangat sulit. Maka sampai sekarang pun kita sering menemukan bukan hanya orang biasa, tapi para ustadz, para kiai banyak yang membela ayat ini yang akan saya jelaskan ini. Menurut mereka tawassul berperantara dengan ahli kubur, para wali, para nabi, itu kan tidak meminta kepada ahli kubur, bukan kepada wali, tapi tetap kepada Allah. Hanya berdoa di sebelah kuburan wali, di sebelah kuburan para nabi. Ini masih ada yang membela seperti itu. Akan saya jawab ini. Ternyata la ilaha illallah mempunyai dua tuntutan. Pertama kan apa kena? Harapan harus wajib ikhlas kepada Allah. Yang kedua, taatnya, ikhlas taat kepada Allah. Karena kalau kita merujuk kepada artinya la ilaha illallah, tidak ada adat yang berhak disembah kecuali. Kalau demikian maka harapan dan ketaatan harus murni kepada Allah, harus murni kepada Allah. Maka ayat yang sering dibuat dalil
walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ada dianggap tidak syirik. Ini syirik akbar lah. Hati-hati kan cik. Syirik akbar. Tapi kenapa banyak kiai orang berilmu yang masih membela ini? Ini katanya konteksnya orang kafir. Justru karena orang kafir jangan ditiru oleh orang Islam. Ibadah yang pakai perantara ini syirik akbar. Jangan ditiru. Coba. Ini kesalahan 7 macam kesalahan. Bisa dituliskan. 7 macam kesalahan. Kalau masih ada yang membolehkan bertawassul, berperantara kepada Allah dengan makhluk gaib. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, hatinya masih berlindung kepada selain Allah, punya harapan, masih berdalih dia tidak salah. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah patung-patung, berhala-berhala atau kuburan-kuburan, illa liqarribuna. Apa bedanya? Illa liqarribuna, kecuali supaya mereka yang dibuat perantara oleh kami ini, makhluk yang dibuat perantara ini, liqarribu, mendekatkan kami, ilaihi maring Allah, zulfa, sedekat-dekatnya, berperantara dengan adat kepada zat gaib. Subhanallah. 2 zat gaib sama-sama diharap dalam satu proses. Menghubungi makhluk lewat jalur ibadah pun sudah berarti mengibadai selain Allah. Coba, satu kesalahan, ibadah model itu sengaja membagi harapan ya kepada makhluk. Sebab orang berperantara jelas, kalau berperantara berarti perantara itu diharap juga, yang diperantarai Allah juga diharap. Sudah dipastikan. Berarti dia sengaja membagi harapan kepada selain Allah dalam konteks ibadah kepada Allah. Iya kan? Jangankan sampai ke sana, setiap orang memilih kuburan yang dikeramatkan, indikasinya sangat kuat ya. Pasti punya harapan. Mudah-mudahan didoakan oleh Allah, mudah-mudahan diterima doanya. Yang kedua, itu berarti memperlakukan Allah seperti layaknya makhluk. Memperlakukan Al-Khaliq seperti layaknya makhluk. Apa? Diiming-imingi dengan benda, diiming-imingi dengan dat benda, dat kan benda, diumpan dengan benda. Itu tidak layak bagi Allah. Karena bila berhubungan dengan Allah berarti konteksnya sudah ibadah. Masa Allah diberi umpan benda semacam ini yang tidak berkaitan dengan ketaatan kita. Yang bisa dibuat kita wasilah kepada Allah hanyalah keimanan, tauhid kita, ketaatan kita, amalan ibadah kita. Tidak boleh kalau sosok zat dibuat perantara kepada Allah, berarti memperlakukan Allah seperti layaknya makhluk. Sekalian minta didoakan kepada orang yang dianggap lebih dekat kepada Allah semasa hidup. Bisa. Itu berarti bukan berperantara makhluk hidup, tetapi minta dihubungkan, diwasilahkan kepada Allah. Karena wasilah bukan artinya perantara, tetapi pendekatan, hubungan. Yang ketiga, berperantara seperti tadi dalam ayat Zumar 3 itu, surat Az-Zumar 3, sama dengan menyuruh orang yang meninggal dunia agar beribadah kepada Allah, yaitu berdoa.
Jadi orang yang meninggal dunia supaya berdoa kepada Allah, padahal bertentangan di hadis. Idza matal insan in qata'a amaluhu. In qata'a amaluhu itu faedah mutawa'ah, secara otomatis putus. Amalnya putus, artinya ibaratnya peserta lomba diharap meraih poin nilai setelah garis finish. Maka bukan berarti orang di kuburan tidak berdoa, tapi doanya kedaluarsa. Karena dia masih berjalan seolah-olah peserta lomba berjalan di luar garis finish. Jangankan di kuburan, di neraka orang berdoa tapi sia-sia. Dia masih lari peserta lomba tapi di luar finish, tidak bernilai. Kok ini disuruh berdoa? Idza matal insan in qata'a amaluhu. Ketika manusia meninggal dunia, maka secara otomatis dia putus amalnya kecuali 3. Yang 3 itu di mana? Yang ditinggalkan di alam dunia, karena alam amal hanya di dunia. Waladin solihin, ilmu yang disebarkan kalau masih bermanfaat kepada orang lain. Waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh mendoakan. Itu semua yang ditinggalkan di alam amal, bukan alam balasan. Di kubur sudah alam balasan. Yang keempat, cara berperantara seperti itu, yakni bertawassul katanya, tapi bertawassul dengan zat, itu menyerupai ibadah dari orang-orang kafir musyrik. Karena yang melakukan tadi di dalam ayat Zumar 3 itu adalah orang musyrik, memang caranya seperti itu. Seperti yang saya singgung, yaitu orang-orang Nasoro, orang-orang Kristen, ibadah kepada Allah masih mengakui Tuhan Ayah hanya lewat Tuhan Anak. Kan berperantara namanya. Maka kata hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sama-sama syirik. Perilaku seperti itu perilaku orang kafir, tidak boleh kalau kepada Allah. Harus murni, katanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diharap, ditaati kecuali hanya Allah. Jangan mengharap, jangan taat. Nah, kalau taat kepada Allah, di mana caranya? Kan tidak mungkin. Kita taat kepada Allah tidak mungkin. Allah Maha Waib. Caranya seperti apa persisnya tidak bisa. Meskipun Allah telah menurunkan ayat, tapi persisnya, konkretnya taat kepada Allah tidak mungkin kita. Tapi Allah menetapkan sosok Rasul penerima wahyu sebagai sosok panutan, contoh praktik yang disebut katalog. Ikuti Nabi. Maka hampir sama persis. Taat kepada Rasul sudah berarti taat kepada Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa taat kepada Rasul Muhammad, dia sudah benar-benar taat kepada Allah. Rasulullah pun man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Ya. Siapa taat kepada aku, kata Nabi, ya nih taatkan Nabi kok, ittiba yang diajarkan Nabi. Dia sudah benar-benar taat kepada Allah. Terus nomor 5 ya. Cara berperantara kepada Allah dengan zat waib itu bukan tabarruk. Kan beda orang ngertiin tabarruk, cek yang tabarruk kocak. Aja orang sudah dekat kepada Allah. Lalu dikiaskan dengan tabarruk kepada Nabi, jauh panggang dari api. Nabi itu khususiyah, Nabi ludahnya, ya, rambutnya, benda-benda apa yang dari pernah melekat kepada Nabi diambil berkah oleh para sahabat. Kenapa khususiyah? Kok tahu? Karena tidak ada sahabat, riwayat dari sahabat
orang-orang mengambil barokah benda-benda dari Abu Bakar, padahal orang kedua dari Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Tidak pernah ada riwayat ngambil keringat dari Abu Bakar, keringat dari Sayyidina Umar, tidak pernah. Tadi khusus, jangan dikiaskan, tidak boleh. Itu bukan tabarruk ya, kalau ke kuburan tuh, tapi tasyarruk, berbuat syirik. Bukan tabarruk, tasyarruk itu. Yang boleh dikiaskan dari ibadah ya, ibadah tidak boleh dikiaskan. Kenapa ibadah tidak boleh dikiaskan? Sebab apa? Kan antaranya makis dan makis aleh, yang dikiaskan dengan yang dikiasi itu harus ada ilat yang bisa dibaca oleh kita. Yang boleh dikiaskan itu dalil kias masuk dalam hukum ijtihadiyah. Seperti apa? Zakat kurma, zakat jagung, beras dikiaskan dengan kurma di masa Nabi karena ilatnya diketahui, sama-sama statusnya sebagai makanan pokok. Kalau ini tidak tahu nih, kenapa Nabi dibuat keringatnya kok jadi sarana barokah kepada Allah? Alasannya apa? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka ibadah jangan dikiaskan, nggak boleh. Karena makis dan makis alih tidak diketahui anunya, ilatnya. Kalau rokok dikiaskan dengan homer bisa, sama-sama punya ilat homer, haram. Kullu muskirin khomrun, karena sama-sama ada gejala yang sama. Ketika di awal-awal orang merokok itu biasanya pahit dan tidak enak. Kalau terlalu banyak bisa pening kepala. Tetapi kalau sudah menjadi kecanduan berat, dibalik, telatnya membuat pusing kepala. Sama dengan sabu-sabu, bisa dikiaskan, ilatnya sama. Maka Nabi kotu singgung terus ya kena. Nabi ada bukan? La yashrabanna nasun min ummatil khamra wa yusammunaha biwarismiha. Pasti kelak akan banyak dari umatku yang mengkonsumsi khamr ya. Mengkonsumsi khamr tetapi mereka tidak menamai khamr. Apa? Al-ruku'u. Mengkonsumsi khamr, Nabi yang sebut horor. Kullu khamrin, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun. Kelak akan banyak dari umatku ya, nasun, jamak dari insan. Bin ummati yasrabuna. La yasraban nasun atun khamra wa yusammunaha biwarismi. Mereka tidak menamai khamr tetapi menamai bukan khamr, yakni khamr yang legal, legalisasi khamr. Subhanallah. Itu bisa dikiaskan karena makis dan makis aleh. Makis rokok, makis aleh khamr. Baik. Ada korelasi ilat yang bisa dibaca. Yang kelima, keenam ya, keenam. Tawassul model di atas itu yaitu dengan berperantara, arek mutawassil bihi, perantara, mutawassal bihi. Jadi tawassul jangan diartikan dengan perantara, mutawassal bihi, karena berperantara atau perantara pasti jadi penghalang dari tujuan. Mutawassal ilaihi, mutawassal bihi pasti menjadi penghalang dari mutawassal ilaihi, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berperantara kepada presiden, pasti kita tidak berhubungan dengan presiden. Coba, siapa berperantara kepada presiden, dia tidak berhubungan kepada presiden. Jadi perantara itu penghalang dari tujuan. Dalam konteks ibadah tidak boleh, tidak boleh. Kepada Allah harus langsung.
ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoa padaku langsung aku jawab, kan deh. Dalam konteks ibadah tidak boleh, karena la ilaha illallah. Yang terakhir 7, jika ahli ilmi yang membolehkan tawassul model di atas, yakni beribadah kepada adat waib dengan tawassul dat waib juga, kedua-duanya sama-sama diharap. Yang membolehkan tawassul seperti itu, maka insya Allah ya masuk dalam kategori al-a'immatal mudillin, imam-imam yang menyesatkan jutaan manusia yang disesatkan lewat YouTube. Bukan main deh. Nabi sampai takut, innama akhafu ala ummati ala a'immatal mudillin, bukan omong kosong. Nabi sampai deh, saya hanya takut atas umatku kelak terhadap imam-imam yang menyesatkan. Tirmidzi 22229.